Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Dewi Rani Pelitawati. Nah, jadi aku membuat video ini berdasarkan request dari salah satu penonton setia aku nih guys. Nah, aku makasih banget ya sama teman-teman karena udah mau menyaksikan YouTube channel aku dan selalu update-update mengenai info-info yang mau aku bahas. Nah, aku makasih banyak ya sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya request yang lainnya, boleh komen di bawah karena aku penasaran apa yang teman-teman pingin. Kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang suatu benda yang sering banget buat dihisap. Pasti udah pada kepikiran dong apa, ya kan? Nah, bener banget. Ini nih. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya mengimajinasikan tentang rokok gitu ya, apa sih yang pertama kali terpikir? Pasti kalau enggak yang pertama kali terpikir itu kayak bau, terus bentuknya batang, terus semakin modern lagi ada berbagai merek yang kepikiran, terus ada yang kepikiran tentang kesehatan juga. Nah, sekarang kita mau kupas tuntas nih secara sekilas sedikit mengenai apa itu rokok dan gimana sih peran-peran dari rokok ini terhadap tubuh kita, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini nih, dimana kita harus benar-benar ngejaga sistem imun kita biar mampu bertahan untuk menghadapi seleksi alam kayak pandemi COVID-19 ini. Penasaran nggak teman-teman? Kalau penasaran, stay tune ya, karena kita akan mulai dari sekarang. Rokok merupakan salah satu zat adiktif hasil olahan tembakau. Nah, tembakau ini ada berbagai spesies ya guys. Salah satunya ada Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya. Dan pada tembakau ini, ketika diolah menjadi rokok, dia ada campuran-campuran dari bahan-bahan lain maupun tanpa campuran. Nah, salah satu zat yang harus kita perhatikan adalah tar dan nikotin. Nah, penasaran nggak sih apa itu tar? Nah, jadi tar itu kalau misalnya asap dari rokok nih, terus kena ke kain atau ke baju yang warnanya putih nih, nanti dia bisa menimbulkan warna kehitaman. Nah, warna kehitaman itu ditimbulkan dari senyawa yang ada pada tar. Kalau misalnya kena kain aja yang di luar kayak gini bisa menimbulkan hitam, ketika rokok itu bagian tarnya masuk ke sistem pernafasan kita, maka yang akan berubah menjadi warna hitam adalah saluran pernafasan kita dan juga organ yang paling penting guys, yaitu paru-paru. Selain itu juga ada kandungan nikotin. Nah, nikotin ini bisa menimbulkan efek adiktif, yaitu ketergantungan. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya tiba-tiba berhenti dari nikotin, nantinya akan menimbulkan berbagai macam simptom dari nikotin withdrawal, yaitu tanda-tanda pemberhentian seketika dari zat adiktif pada nikotin. Nah, jadinya akan terasa seperti keasaman di daerah mulut, lalu ada perasaan gelisah, dan ada sedikit perasaan depresi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau rokok ini dapat menimbulkan kerusakan dari bagian lapisan-lapisan epitel yang ada di saluran pernafasan kita. Jadi, kalau secara normal nih ya guys, saluran pernafasan kita ini memiliki silia atau rambut-rambut getar yang sederhana, tetapi dia dapat berfungsi untuk memaksimalkan pertahanan nih, karena dia merupakan first defense secara mekanik yang ada di saluran pernafasan kita. Ketika ada
suhu-suhu yang panas dari zat yang masuk ke sistem pernafasan kita, maka tubuh kita ini akan melakukan adaptasi nih guys. Salah satu adaptasinya ini dilakukan juga sama silia-silia ini, yang tadinya itu di sistem pernafasannya ada rambut-rambut getar silia-silianya ini, lama-kelamaan silianya ini akan digantikan nih guys menjadi stratified squamous epithelium. Jadi nanti sel epitel yang ada di saluran pernafasannya ini telah tidak memiliki rambut getar lagi atau silia lagi. Nah, sebenarnya itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan dari saluran pernafasan kita? Jawabannya sangat berpengaruh guys. Karena kenapa? Fungsi silia ini kalau misalnya ada partikel-partikel kecil nih masuk ke saluran pernafasan kita, terus partikel-partikel yang kecil ini nanti dia bakal ketangkep sama silia, terus akhirnya silia itu akan bergetar dan menimbulkan impuls untuk melakukan suatu refleks, yaitu bersin, kayak haci. Nah nanti lewat bersin yang haci itu dia bakal mengeluarkan lagi nih das-das itu yang partikelnya kecil. Jadi partikel itu nggak akan menimbulkan suatu penyakit atau suatu kelainan di saluran pernafasan kita. Wait. Terus gimana kalau misalnya yang udah nggak punya silia? Nah, kalau misalnya udah nggak ada nih silianya, nanti partikel-partikel das yang kecil ini bakal tetap masuk ke saluran pernafasan dan bisa menumpuk guys di organ-organ pernafasan kita. Nah, bahaya banget kan ya guys kalau kayak gitu. Jadi, mari kita menjaga rambut-rambut getar kita nih, silia yang ada di saluran pernafasan. Terus nih guys. Yang lagi happening sekarang di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman aware nggak kalau COVID-19 ini merupakan salah satu pandemi yang pernah terjadi di dunia dan lagi kita alami nih sekarang. Nah, sebenarnya apa sih itu COVID-19? Apa sih itu novel coronavirus? Apa sih itu SARS-CoV-2? Terus kenapa berhubungan sih sama video kali ini? Nah, sekarang kita bakal bahas di sini ya. Kita mulai dari COVID-19. Jadi, COVID-19 ini merupakan sebuah nama penyakit, yaitu diagnosis. Kepanjangannya adalah coronavirus disease. Nah, karena dia dilaporkan pertama kali di Wuhan, China itu pada tahun 2019, jadi menggunakan nama akhirnya itu adalah 19 gitu ya guys. Nah, untuk diagnosis dari COVID-19 ini, dia adalah suatu penyakit yang memiliki etiologi atau penyebab. Nah, apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu adalah virus. Apa nama virusnya? Nama virusnya itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat menjadi SARS-CoV-2. Atau juga untuk lebih singkatnya lagi, biasanya masyarakat suka menggunakan nama novel coronavirus nih buat di pamflet-pamflet. Jadi gitu ya guys perbedaannya, corona-corona, covid-covid, itu apa sih perbedaannya? Jadi udah pada tahu ya teman-teman. Nah, tahu kan virus ini dia partikelnya kecil banget, apalagi virus COVID ini nih atau virus corona ini, dia itu virus RNA yang memiliki single strand, jadinya dia bisa bermultiplikasi di dalam tubuh kita itu secara cepat dan dia masuk melalui droplet ke saluran pernafasan kita. Kalau misalnya saluran pernafasan kita normal nih ya guys, punya rambut-rambut getar silia yang tadi nih, nanti dia bisa ketrap di situ SARS-CoV-2-nya, dan akhirnya sama silia-silia ini dia bisa digerakkan untuk menimbulkan haci, bersin, sampai nanti dikeluarin lagi tuh si virusnya itu bisa keluar lagi dari tubuh. Tapi kalau misalnya silia di dalam tubuh kita ini udah nggak ada, diganti ini tadi sama stratified squamous epithelium yang melapisi saluran pernafasan kita. Kecil ya guys, berarti harapannya untuk virus ini bisa dikeluarkan dari tubuh secara proses refleks alami oleh tubuh. Nah, maka dari itu orang-orang
dengan ketergantungan mengkonsumsi zat adiktif ini dapat mengalami penurunan pertahanan kekebalan tubuh nih guys, sehingga tubuhnya itu lebih prone to infection atau lebih vulnerable atau lebih rentan terhadap infeksi karena patogen-patogen asing dari luar tubuh. Nah, teman-teman suka merhatiin nggak kalau misalnya ada orang yang lagi merokok atau dia emang perokok aktif, dia biasanya suka mengeluarkan lendir-lendir. Nah, kita pernah nggak sih kayak kepikiran, kok lendirnya banyak banget ya gitu. Nah, ternyata itu merupakan salah satu hemostasis dari tubuh juga. Karena ketika tubuh ini kemasukan sama patogen-patogen atau zat-zat asing, maka tubuh akan berusaha untuk mengeluarkannya lagi. Salah satunya ada peran dari sel goblet. Nah, sel goblet ini berperan dengan cara mensekresikan mukus atau lendir. Jadi, ketika makin banyak nih zat-zat partikel yang masuk dari luar, sel goblet ini semakin aktif, dan dari hasil pemeriksaan lab ini pada saluran pernafasan di sel gobletnya itu dia dapat meningkat karena adanya aktivitas dari merokok. Dan juga di saluran pernafasan ini terdapat ACE2 reseptor. Dan apa sih itu ACE2 itu? Nah, jadi itu merupakan angiotensin converting enzyme 2. Jadi dia biasanya itu membentuk angiotensin. Tapi guys, pada kasus COVID-19 ini, si SARS-CoV virusnya ini nih, dia ketika masuk ke dalam tubuh, kan dia virus nih, terus dia punya spike protein gitu, nanti dia bakalan berikatan sama si AC2 ini yang menjadi reseptornya. Kebayang gak sih guys, kalau misalnya sel gobletnya itu aktif nih ya, terus entar si ininya nih, nanti dia bakalan mengalami peningkatan nih ACE2-nya jadi lebih aktif. Habis gitu berarti lebih aktif juga dong untuk beraktivitas. Nah, dia juga jadi bisa lebih aktif nih guys mengikat spike protein dari virusnya ini. Jadi akan lebih prone terhadap infeksi. Nah, hasil penelitian di Wuhan, China menunjukkan bahwa pada orang-orang yang merokok ini dia lebih signifikan terkena COVID-19 dengan odds rasionya itu 3,5. Jadi lumayan gede kan ya guys. Maka dari itu coba kita untuk membiasakan untuk pola hidup sehat. Kalau misalnya lagi ada bersin-bersin gitu dari hasil withdrawal ini, jangan lupa untuk ketika bersihnya itu tutupin pakai tisu ya guys ya, karena biar hasil-hasil patogen-patogen yang dikeluarkan ini tidak menginfeksi orang lain gitu ya. Jadi waktu pas bersihin ditutupin gitu pakai tisu. Hihi. Nah, gitu ya guys. That's all sedikit mengenai video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mari kita jaga kesehatan bareng-bareng. See you guys in my next video.